anak-anak Ibu, apa kabarnya? Sehat? Jumpa lagi dengan Ibu Rugun Misbah Purba pada pelajaran PPKN. Hari ini kita belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami ketentuan dan bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak Ibu, jika kalian mendengar kata kedaulatan, apa yang ada di pikiran kalian? Kedaulatan berasal dari dua istilah. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris yaitu sovereignty, yang artinya kekuasaan tertinggi. Yang kedua yaitu dalam bahasa Arab daulah, artinya pemerintah. Dari kedua istilah yang tadi bisa kita simpulkan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi atau kekuasaan tidak dibawa oleh kekuasaan lain. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan negara untuk mengatur kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan negara untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Sifat-sifat kedaulatan ada 4. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, tidak terbagi-bagi. Yang keempat, tidak terbatas. Teori kedaulatan ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Yang kelima, teori kedaulatan hukum. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bentuk kedaulatan negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Ini dapat kita lihat pada yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membekukan MPR. Yang keempat, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang kelima, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan gambar di samping ini. Dari gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Ya, benar. Pemilihan umum. Jadi anak-anak Ibu, kedaulatan rakyat di negara kita bisa kita lihat melalui pemilihan umum yang mempunyai asas-asas. Yang pertama, langsung. Yang kedua, umum. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, rahasia. Yang kelima, jujur. Yang keenam, adil. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Salam sehat, salam Pancasila. Terima kasih.